Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita dalami terkait dengan kasus di Medan, Sumatera Utara, terkait dengan adik Alia yang berusia 12 tahun, yang diduga itu menghabisi ibundanya sendiri, Faizah Soraya berusia 42 tahun. Keterangan yang menjurus bahwa putrinya adalah yang melakukan hal tersebut berdasarkan dari dua keterangan. Pertama adalah dari ayahanda sendiri, Alham Humala Siagian, dan juga dari kakak dari korban, anak dari korban atau kakak dari pelaku. Tetapi ada beberapa kejanggalan terbaru teman-teman yang aku coba dalami di sini. Salah satunya adalah keterangan dari Dimas, berasal dari akun sosial medianya Pak Dibrewok 2122 yang sempat ngobrol dengan aku beberapa kali di sini terkait dengan kronologi awal. Karena dari pihak kepolisian sampai hari ini aku masih belum melihat adanya press release terkait dengan kronologi detailnya itu seperti apa. Kan kemarin salah satu common sense masyarakat Indonesia bertanya gitu kan ya, kok bisa sih ada 20 tus-tus tapi kok tidak ada perlawanan? Nah, ada yang bilang nih salah satu ahli kriminolog dari UI ya, yang mengatakan bahwa dugaannya mungkin aja bahwa adik Al itu mentus-tusnya yang pertama kali di area vital, makanya dia tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Tetapi kok sepertinya yang ini bukan area vital? Maksudnya gimana? Coba kita bahas di bagian kronologi yang disampaikan dari Dimas yang merupakan saudara dari pihak korban, teman-teman. Pertama begini, kejadian pukul 03.00 WIB. Oke, di kamar bawah kakak dan Ali. Oke, kakak dan Al tidur bersama mamanya dan si pria atau jantan tersebut tidur di lantai atas. Kakak menemukan mamanya bersimbah noda merah dan berteriak, turunlah si jantan pada pukul 0.43 WIB. Datang ambulan dari Kolombia. Menurut keterangan supir ambulan, korban sudah megap-megap dan pihak ambulan menolak membawa korban karena pihak ambulan mendapat konfirmasi adanya pendarahan bukan penyerangan atau penikaman dan posisi korban duduk bersandar di pintu lemari dan setelah dinyatakan meninggal kemudian diangkat ke tempat tidur. Bagi aku pribadi, keterangan kronologi ini itu harus benar-benar dikonfirmasi oleh penyidik yang betul yang mana. Kalau di bagian kronologi menunjukkan ini adalah kebenaran, bagi aku pribadi sangat konyol ya, sangat janggal ya. Pertama gini, di bagian pertama ini. Kalau kejadian pukul 03.00, jadi kan ambulan datang jam 5 kurang lebih. 2 jam loh jaraknya. Dan para tetangga yang berbicara di sejumlah media, sudah kita bahas di video sebelumnya, mengatakan bahwa tidak mendengarkan atau ada orang teriak minta tolong kejadian sebesar itu di rumahnya. Justru para tetangga itu tahu karena ada mobil ambulan datang. Bahkan salah satu tetangga di sebelah rumah korban juga mengatakan sekitar jam setengah 5 pagi tuh mendengar atau jam 4-an pada saat dia sholat tahajud ya, mau sholat subuh. Itu mendengar suara teriakan tolong tapi dengan nada yang sangat lirih. Dan ada suara kayak naik loteng dengan yang kayak mengejar-mengejar gitu. Dipikirnya katanya itu adalah suara kucing sama tikus begitu di lotengnya karena tipikal rumahnya sama beberapa di sebelah-sebelah rumah korban ini. Oke, kemudian 2 jam kalau betul jaraknya bagi aku sangat janggal sekali dan rumah sakit Kolombia itu kan rumah sakit yang jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan rumah sakit yang ada di sekitarnya yang jaraknya hanya sekitar 5 menit. Ini sudah kita bahas ya perbandingan dua rumah sakit tersebut. Kenapa kok lebih memilihnya rumah sakit yang lebih jauh walaupun di jam tersebut kan nggak macet, at least paling nggak butuh waktu sekitar belasan menit. Tapi kalau rumah sakit yang nggak jauh dari lokasi TKP, itu dalam kondisi macet juga paling cuma 5 menit. I don't know, apakah alasannya karena si kepala keluarga hanya memiliki nomor tersebut, itu juga bisa masuk akal. Nah, keterangan supir ambulan katanya masih megap-megap. Kalau megap-megap, ya artinya kan masih bernafas, masih bisa melakukan perlawanan. Tapi kok dia nggak ada lawan gitu, karena adik Al ini kan tidak ditemukan luka-luka di tubuhnya. Justru malah kakaknya lah yang ada luka-lukanya gitu. Terus posisi korban duduk bersandar di pintu lemari dan setelah itu dinyatakan meninggal baru diangkat ke tempat tidur. Kalau ini statement yang betul kronologi awal, masuk akal nggak?
Posisi korban duduk bersandar di pintu lemari dan setelah dinyatakan meninggal kemudian diangkat ke tempat tidur. Kalau memang betul bahwa korban itu duduk bersandar di pintu lemari, artinya kan ada proses berjalan ya, berdiri gitu. Karena kan jam segitu adalah jam yang memang tidur, bahwa korban tidur bersama kedua putrinya di lantai satu, sementara sang suami tidurnya di lantai 2. Nah, dikatakan juga dari Dimas ini ya, mengatakan bahwa kami tuh kaget katanya keluarga, kok ada kepala keluarga tinggal di situ karena mereka tuh sudah pisah lama sebenarnya, sudah jarang pulang, tapi kok tiba-tiba pulang. Kita juga tahu bahwa kepala keluarga ini pun juga di malam harinya itu baru aja rapat dengan AHY karena bekerja di BUMN yang merupakan buat telekomunikasi di sana pada saat ada musibah banjir ya di Sumatera Utara. Itu juga kan sedang ada rapat, kita lihat foto-fotonya juga sudah kita bahas. Kenapa juga malam hari itu tidurnya di situ? Kebetulan banget gak sih? Atau sebuah petunjuk begitu? Nah, pada saat malam kejadian, korban tuh sempat meminta minum, menurut dari Dimas ini. Dan warga datang, dapat saat ambulans sampai ke rumah. Sempat meminta minum, artinya kan masih kuat korban ini. Kalau ada yang bilang bahwa mungkin luka tusuk tersebut mengenai bagian vitalnya, jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Masa orang yang kalau terkena bagian vitalnya masih sempat minta minum, masih sempat bersandar di depan lemari, aku rasa ini nggak masuk akal gitu ya. Ya, ada yang bilang justru karena yang melakukannya adalah anaknya yang percaya begitu ya, bahwa dia adalah pelakunya, jadi ibu tuh udah pasrah karena kaget nggak bisa melawan. Ya nggak gitu juga, kita aja kalau dicubit ya, orang tuaku atau siapalah dicubit gitu sama anak, akan respon refleks, atau bahkan dicubit kan bisa nyikut gitu kan ya. Itu kan respon yang wajar, tapi kalau sampai tus-tus begitu, sampai noda merah kemana-mana, aku rasa itu terlalu dipaksakan ya, yang dibilang bahwa karena anaknya pelakunya, makanya ibunya diem aja. Nggak begitu cara kerja tubuh manusia, jangankan dengan benda yang setajam pisau gitu ya, kecolek dikit aja kaget bisa langsung refleks gitu kan ya, kena, apalagi ini gitu. Nah, barulah polisi itu datang ke rumah korban pukul 05 WIB setelah mendapatkan laporan dari warga. Ya, ini kronologi yang di awal, pada saat sang suami atau kepala keluarga nelpon ambulan, ada satu warga yang datang untuk menghubungi polsek terdekat begitu. Menurut keterangan bahwa adik Al, keterangan si jantan, si Al yang melakukan begituan terhadap mamanya sendiri di hadapan warga serta Kepling. Oh, kepala lingkungan ya. Ini aku baru paham Kepling itu. Kejanggalannya adalah begini. Pada saat terjadinya penikaman, apakah korban tidak melawan anaknya sendiri dan berteriak? Ini yang udah kita bahas di bagian awal tadi. Bagi aku nggak masuk akal, karena kalau memang kronologinya adalah yang sebenarnya, masih ada energi, masih ada kekuatan untuk melawan. Jadi bukan di bagian yang pada saat ditus-tus, udah kelar, nggak bisa ngelawan lagi. Ini menurut aku harus segera diklarifikasi nih sama penyidik. Nah, dari waktu 03.00 WIB sampai ambulan datang, 2 jam ya, sekitar jam 5 tersebut, apakah tidak ada minta bantuan warga setempat? Karena menurut pengakuan sopir ambulan, korban masih hidup pada saat dia sampai dan masih cengap-cengap dan tidak lama kemudian baru meninggal dunia. Supir ambulan bisa mengkonfirmasi ini, betul nggak statement dari keluarga korban? Karena sampai sekarang pun di Instagramnya kronologi ini belum dihapus. Artinya dia yakin dengan apa yang disampaikan. Bahkan sampai hari ini aku lihat dari Polrestabes Medan belum memberikan klarifikasi terkait dengan isu ini. Dugaannya mungkin penyidik juga cari aman ini. Cari aman, tidak memberikan statement-statement yang bermakna ke masyarakat, memberikannya hanya bagian yang sifatnya umum aja, agar detail-detailnya nanti tidak terekam oleh jejak digital. Kalau ada yang salah, kok bisa Pak? Gitu. Ini kayaknya banyak yang main aman nih di sini. Nah, penikaman lebih dari 20 tus-tus tersebut di punggung, perut, tangan, kaki, dan kepala korban. Oke, kalau di punggung itu bukan bagian vital. Perut juga bukan. Tangan tergantung, kalau di urat nadi ya. Kaki enggak. Kepala iya, tergantung di bagian mana. Tapi kan kita harus tahu yang mana pertama kali begitu. Ya, kalaupun seandainya memang itu di bagian vital, dan dikatakan di awal tadi masih sempat berdiri duduk ya, minta minum, kan masih ada energi untuk melakukan perlawanan. Dan kakaknya kenapa dia bisa luka? Dan di alat bukti atau barang bukti pisau tersebut, ternyata tidak ada tuh dugaannya dia ini dan juga sidik jari dari anggota keluarga lainnya selain adik Al. Bukankah kalau memang, mohon maaf, kakak sulungnya itu sempat
memisahkan atau melawan, mungkin aja ada tertinggal sidik jarinya di pisau tersebut. Itu make sense dan natural. Begitupun juga ayahnya yang bilang kan pada saat dia turun dari lantai 2, katanya melihat adik Al itu megang pisau tersebut, apakah ayahnya tidak berusaha mengamankan? Kan kalau ada jejak mereka juga masih masuk akal dengan alibi yang seperti dijelaskan tadi. Tidak ada luka di tangan adik Al, dan yang luka malah di tangan kakaknya. Ini yang kita bahas ya. Menurut aku emang ada beberapa hal yang masih nggak make sense, makanya masyarakat juga nggak yakin begitu. Beneran nggak sih adik Al adalah pelakunya? Tapi bagaimanapun juga adik Al, berdasarkan keterangan dari sejumlah lembaga yang mendampinginya, termasuk KPAI, sepertinya dia sudah melakukan pengakuan bahwa dia adalah yang melakukannya. Tapi ingat, dalam hukum kan pengakuan anak di bawah umur itu tidak bisa diambil sumpahnya dan otomatis itu bukan valid. Ya, harus rely kepada keterangan saksi peristiwa adalah ayahnya yang notabene mengatakan bahwa adik Al adalah pelakunya. Tapi harus ada alat bukti lain yang saintifik. Berikutnya dikatakan Dimas di sini adalah pada saat kejadian, oke. Oke, ada beberapa hal yang aku keep dulu ya. Oke, dikatakan di sini terakhir adalah saya hanya meminta kepada kepolisian supaya usut tuntas kasus ini karena terlalu banyak kejanggalan dalam kejadian ini dan saya meminta doa kepada semua agar kasus ini dapat titik terang. Kalau aku tangkap, memang dari keluarga pihak korban, Dimas ini memang nggak begitu yakin bahwa adik Al adalah pelakunya. Ada beberapa chattinganku yang mungkin bisa aku sampaikan di sini. Em, yang pertama, katanya begini ya, kecurigaan keluarga itu banyak. Kak Ayu sama adik Al tuh deket banget, keduanya adik Al anak yang alim, dan buat kami juga dengan suaminya yang pertama hubungannya mereka udah retak dan pisah ranjang lebih dari 3 tahun. Dan si Alham juga jarang pulang. Pertama, pada saat kejadian gak lama ambulans sudah datang, dan itu yang buat warga datang, dan suaminya ngomong ke tetangga bahwa adik Al lah yang bun-bun seperti itu. Poin yang sudah aku sampaikan tadi sih, cuman dikatakan bahwa ya kenapa kok suaminya itu di malam hari itu pulang gitu, tidur di situ. Kebetulankah atau sebuah petunjuk gitu. Tapi sampai saat ini memang penyidik tidak ada penetapan tersangka kepada siapapun. Kita lihat di media hanya pendalaman terhadap adik Al. Ya sekali lagi kalau memang pada akhirnya adik Al adalah betulan pelakunya, apakah alat buktinya meyakinkan atau enggak, itu sih poinnya. Karena kalau cuma karena berdasarkan keterangan dari adik Al dan keterangan saksi peristiwa di hari itu, aku yakin banyak masyarakat yang masih nggak percaya, dan penyidik kayaknya cari aman sekarang. Mereka tidak memberikan keterangan yang detail-detail, tapi lebih ke masalah general-general aja. Ini sudah akhir tahun 2025 gitu, kenapa belum ada kejelasan gitu, apa sebenarnya penyebab dan juga kejadian motifnya seperti apa. Oke, sementara itu bisa aku update mengenai kasus ini. Kalau ada kabar terbaru, kalian bisa kontak saja ke Instagramku di Anggia Sasmara, DM aja. Pasti semuanya aku baca teman-teman, walaupun nggak semuanya aku balas juga ya. Dan juga follow Instagram, akun TikTokku, dan juga Facebook page di Anggia Sasmara. Sampai jumpa.